batuannya. Nah, secara garis besarnya, batuan pembentuk permukaan bumi itu ada, yang pertama adalah igneous rock atau batuan beku. Nah, batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Nah, kalau kalian suka lihat fenomena alam seperti meletusnya gunung api, itu adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi yang kemudian keluar sampai permukaan. Nah, itu adalah salah satu awal dari terbentuknya batuan dari magma yang membeku karena terpapar oleh suhu udara yang lebih dingin dari dalam bumi atau udara yang di luar di bumi. Itu membuat magma menjadi membeku dan kemudian menjadi batuan beku. Nah, kemudian terbentuknya magma ini juga dibagi menjadi 3 macam. Nah, ada batuan beku dalam yang disebut dengan batuan plutonik, kemudian bekugang atau celah atau korok atau hipabisal. Kemudian ada batuan beku luar atau lelehan vulkanik. Nah, kalau batuan beku dalam itu biasanya membekuannya ada di dalam bumi ya. Misalkan ada terusan magma ke dalam bumi, kemudian tidak ada dorongan dari dalam bumi lagi, kemudian terendap di dalam menjadi batuan beku dalam. Kemudian batuan bekugang ini sudah hampir keluar ke bumi tapi hanya mandek sampai leher di krater atau di kawah ya. Ini menjadi batu bekugang korok atau namanya hipabisal. Kemudian batu beku luar ini sudah sampai di luar bumi itu tadi ya, menjadi batuan lelehan atau batuan vulkanik. Nah, kemudian dari batuan beku vulkanik itu juga nanti akan lapuk menjadi jenis tanah vulkanik yang sangat subur kayak gitu loh. Oke. Kemudian batuan yang kedua disebut dengan batuan sedimen atau sedimentary rock. Klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Nah, ini dikategorikan lagi menjadi dari tenaga yang angkut ya, atau media yang mengangkut batuan sedimen ini ya. Yang pertama batuan sedimen airis atau aeolis ya. Kalau ada ae itu biasanya terkait dengan aerodinamis. Jadi aerodinamis kan sering dengan jalur udara gitu loh, jalur angin udara gitu. Makanya ini disebut aeolis atau airis karena terbentuk oleh tenaga angin. Contohnya tanah los ya. Tanah los ini banyak dijumpai di daerah Sulawesi, kemudian di pantai di Bali juga ada. Kemudian kalau kamu jalan-jalan ke pantai Bali itu ada di sebuah tempat ada yang namanya tanah los yang ada gerowongannya ya, atau pantai yang terdapat gua-guanya ya. Ini terbentuk oleh tenaga angin, sedimen yang terbentuk oleh tenaga angin. Di daerah Kebumen kalau tidak salah juga ada, itu di daerah Karangbolong. Jadi pantai yang ada guanya, di mana guanya itu adalah di dalamnya merupakan batuan sedimen pantai, kemudian terkikis oleh tenaga angin. Gitu. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen glasial terbentuk oleh tenaga es. Ya. Glasial biasanya es atau glas. Ya. Ini misalnya adalah morena. Ya, batuan sedimen glasial terbentuk oleh tenaga es. Misalnya adalah morena. Nah, kemudian batuan yang ketiga, batuan sedimen akuatis terbentuk oleh tenaga air. Gitu ya. Jadi kalau airis, aeolis itu angin, kalau glasial es, akuatis ya sudah jelas aqua itu berarti ada airnya. Terbentuk oleh tenaga air, misalnya batu lempung dan batu pasir berlapis ya. Batu lempung itu sangat banyak dijumpai di daerah endapan sungai ya, di daerah pinggiran sungai. Itu di pinggiran sungai purba biasanya banyak. Kalau di Kebumen banyak ditemukan di Sungai Lupulu ya.
Sungai Lukulo atau Bengawan Solo, kemudian dan banyak sungai-sungai purba yang lain. Nah, ciri-ciri sungai purba itu yang bagaimana, Pak? Nah, ciri-ciri sungai purba itu biasanya sudah merupakan dalam tahap tua ya, umur sungai tua yang biasanya ada ciri khas meander atau bentuk sungai yang berkelok-kelok, membentuk huruf S ya, berkelok-kelok. Kemudian di situ juga ada batu pasir berlapis. Nah, karena pasir berlapisnya itu berasal dari tenaga air yang kemudian endapannya itu mengendap, jadilah batu pasir yang berlapis. Kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada batuan sedimen marine. Nah, terbentuk oleh tenaga air laut. Misalnya terumbu karang. Nah, terumbu karang ini merupakan jenis batuan sedimen marine. Gitu ya. Terumbu karang ini merupakan jenis batuan sedimen marine. Oke, kalau terumbu karang yang sudah sampai muncul ke permukaan bumi, itu biasanya ada yang menjadi batuan marin yang berupa kars. Kars itu biasanya identik dengan adanya kandungan kapurnya karena dari kalsium-kalsium yang mengendap dari terumbu karang yang dulunya ada di dalam laut kemudian menyeruak keluar. Nah, gitu ya. Ini di daerah Gombong Selatan juga banyak. Di daerah pantai selatan, di daerah Kebumen, Kars Gombong Selatan. Kemudian yang kedua, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Jadi batuan sedimen ini juga ada proses pembentukannya dan ada dari tenaga pengangkutnya. Yang kedua ini mari kita simak. Ada batuan sedimen klastik. Nah, batuan sedimen klastik itu biasanya batuan sedimen kimiawi. Ini dibentuk secara apa? Secara evaporasi. Maksudnya bagaimana? Evaporasi itu adalah proses penguapan ya. Karena ada proses penguapan kemudian menjadi endapan. Nah, menjadi endapan dan kemudian menjadi struktur batuan yang lama-lama memampat atau memadat. Nah, kemudian batuan sedimen kimiawi ini juga dibentuk juga secara biokimia. Ada reaksi-reaksi kimia antar zat mineral batuan yang membentuk struktur sedimen secara kimiawi. Gitu ya. Oke. Kemudian klasifikasi batuan sedimen dari proses pembentukannya. Yang ketiga ada batuan sedimen organik yang mana terbentuk secara alamiah karena bantuan dari alam dan tumbuhan di sekitarnya karena proses waktu yang lama. Kemudian batu malihan. Nah, batuan malihan ini nama lainnya adalah batuan metamorphic rock ya. Kalau batuan metamorf itu gimana sih? Batuan metamorf itu terbentuk karena mengalami tekanan dan suhu yang tinggi gitu ya. Oke, kalau tadi sedimen itu terbentuk karena apa? Proses pemampatan ya, proses pemampatan dari endapan ya. Kemudian kalau batuan beku itu karena apa? Proses pembekuan karena terpapar oleh udara dari luar. Gitu ya. Kalau ini metamorphic rock karena terbentuk karena tekanan dan suhu yang tinggi. Tipe-tipe metamorfosanya itu ada yang pertama yaitu metamorfosa thermal atau metamorfosa kontak. Artinya langsung kontak dengan tenaga panas yang ada di dalam bumi yang namanya juga thermal ya. Thermal itu berarti panas. Kalau kamu thermal ingatnya termos ya, panas. Karena kontak dengan suhu panas akhirnya menjadi batuan malihan. Jadi tipe metamorfosa thermal. Kemudian metamorfosa kataklastik itu biasanya dari leleran magma ya. Metamorfosan magma klasik dari leleran magma kemudian terbentuk batuan yang sudah ada ya, misalkan batuan sedimen kemudian dialiri oleh leleran magma yang kemudian malah menjadi batuan metamorf karena ada suhu yang tinggi di situ, ada suhu tinggi yang lewat akhirnya tertular jadi batuan metamorf gitu. Kemudian ini adalah salah satu daerah kontak di sekeliling intrusi. Intrusi itu zona masuk
masuk magma batuan bekunya. Intrusi itu masuknya ya. Zona intrusi. Yang pertama zona intrusi ini menjadi batuan beku ya. Kemudian zona Hornet Mountains ini ada di sekeliling zona batuan bekunya. Kemudian yang di paling luar ini adalah zona marmer. Nah, ini yang akan menjadi batuan marmernya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menjumpai batuan kars atau batuan kapur yang kemudian nanti didiamkan ya selama waktu cukup lama, misal 1,2 juta tahun lagi, itu akan jadi batuan marmer gitu ya. Nah, itu menjadi punya nilai sendiri untuk nilai batuan itu. Nah, kemudian ini adalah daerah-daerah kawasan penyebaran batuan metamorfisme kataklastik ya. Metamorfisme kataklastik ini juga dibentuk karena adanya pergerakan lempeng yang naik dan turun. Kemudian dari lempeng yang naik yang turun ini ada celah-celah yang memungkinkan kandungan batuan dari dalam yang berupa magma itu akan keluar, dan karena adanya gesekan ini. Jadi daerah-daerah sesar aktif ini berpotensi membentuk metamorfisme secara dinamik ya. Ini nama lain dari kataklastik adalah dinamik, karena ada gerakan ke atas dan ke bawah. Akhirnya batuan yang di sini menjadi batuan metamorfisme kataklastik atau metamorfisme dinamik ya. Kemudian yang ketiga, tipe metamorfosa beban.